kita bersyukur. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan berikan kita kesempatan untuk kita beribadah pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Tuhan berikan kita sehat. Kita mau pakai kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, khotbah saya saat ini adalah judulnya beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita lihat bangsa Israel, mereka tinggal di Mesir selama 400 tahun. Mereka tinggal di Mesir di negeri perhambaan. Mereka dijajah selama 400 tahun. Karena tadinya waktu masih ada Yusuf, saudara, karena Yusuf Tuhan pakai di Mesir, sehingga Raja Mesir Firaun pada waktu itu mengangkat Mesir sebagai orang kedua setelah dia Yusuf. Yusuf begitu dihormati. Keluar bangsa Israel pada waktu itu aman selama masih ada Yusuf, saudara. Tapi setelah Yusuf meninggal, Firaun yang mengenal Yusuf sudah mati. Tinggal yang menggantikannya adalah Firaun yang tidak mengenal Yusuf. Sehingga mereka menekan bangsa Israel. Mereka dijajah. Sehingga membuat bangsa Israel menjadi enggak betah, saudara. Karena mereka ditekan. Pada saat mereka berseru kepada Tuhan, mereka minta dibebaskan oleh Tuhan. Lalu Tuhan pakai Musa untuk memimpin mereka keluar dari negeri Mesir. Singkat cerita, setelah mereka keluar dari negeri Mesir, banyak hal yang mereka alami dalam perjalanan mereka dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Di antaranya pada saat mereka berjalan, waktu mereka ke Mesir itu jumlahnya 66 orang. Tapi pada waktu mereka keluar dari Mesir jumlahnya 3 juta orang, saudara. Tadinya kan waktu mereka ke Mesir cuman kakak beradiknya Yusuf doang. Sama bapaknya Yakub gitu kan. Kakak beradik Yusuf sama keluarga-keluarganya. Tetapi setelah waktu mereka keluar dari Mesir, mereka sudah beranak cucu. Sehingga jumlah mereka cukup banyak, 3 juta orang. Mereka keluar dari negeri Mesir. Musa harus memimpin mereka keluar dari Mesir dengan 3 juta orang. Dalam perjalanan banyak hal yang mereka alami. Salah satunya pada waktu mereka berjalan, mereka dikejar, di belakang dikejar oleh tentara Mesir. Di hadapan mereka ada Laut Kolsum, terjemahan lama bilang Laut Kolsum, terjemahan baru dibilang Laut Teberau. Mereka sepertinya gak ada jalan keluar. Kiri kanan mentok, saudara. Kadangkala di dalam kehidupan kita mengalami hal yang sama, bukan? Kiri kanan mentok, gak tahu mau berbuat apa. Itulah yang dialami bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu mereka berharap kepada Tuhan, mereka berseru kepada Tuhan. Lalu Tuhan bilang sama Musa, Musa, letakkan tongkatmu ke atas air laut itu. Lalu Musa letakkan tongkatnya ke atas air laut. Apa yang terjadi? Firman Allah katakan air laut itu terbelah. Air laut itu terbelah menjadi dinding. Dinding yang tinggi. Sehingga itu menjadi jalan yang kering gitu, saudara. Datarannya menjadi jalan yang kering. Bangsa Israel bisa berjalan di jalan yang kering. Air lautnya naik ke atas menjadi dinding-dinding. Pada waktu mereka semua sudah menyeberang, musuh masih mengejar dari belakang. Lalu Tuhan katakan kepada Musa, letakkan tongkatmu lagi ke laut itu.
Waktu itu udah nggak ada airnya kan. Lalu Musa letakkan lagi tongkatnya ke laut itu. Apa yang terjadi? Air yang dari atas itu langsung boom, memenuhi laut itu. Orang Mesir yang mengejar mereka semuanya tenggelam di dalam laut itu. Mereka melihat bagaimana pertolongan Tuhan yang mereka alami. Mereka melihat sendiri bagaimana keselamatan yang daripada Tuhan. Saat ini, setelah mereka diselamatkan oleh Tuhan, firman Allah datang kepada mereka. Kalau saudara lihat di dalam Keluaran pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-25. Tolong dibacakan. Keluaran 23 ayatnya yang ke-25. Dari sini aja nyarinya lama ntar. Siapa ini ya? Matthew deh. Ada Matthew. Tolong Matt. 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ya, puji Tuhan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhanmu. Terjemahan lama dia pakai begini, saudara. Hendaklah kamu beribadah kepada Tuhan Allahmu. Setelah mereka melihat, setelah mereka mengalami keselamatan yang daripada Tuhan, saat ini firman Tuhan datang kepada mereka. Hendaklah kamu beribadah kepada Tuhan Allahmu. Kalau kita sudah mengalami keselamatan yang daripada Tuhan, kita hidup di dalam dunia ini, tetapi firman Allah katakan kita bukan milik dunia ini. Amin, saudara. Kita sudah menjadi milik Yesus. Amin. Karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita hidup di dalam dunia, tapi kita bukan milik dunia, kita milik Yesus. Nyanyian lama berkata, sekarang ku milik Yesus, Yesus dia milikku, katanya. Bukan untuk sementara, tapi buat selamanya. Sekarang kita milik Yesus karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Yesus sudah mati untuk menyelamatkan saudara dan saya. Yesus sudah mati untuk menebus dosa saudara dan saya. Sekarang kita sudah menjadi milik Yesus. Kita sudah ditebus oleh Yesus. Kita sudah diselamatkan oleh Yesus. Apa yang kita bisa buat? Firman Allah datang kepada kita, hendaklah kamu beribadah kepada Tuhan Allahmu. Kalau kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan mau kita beribadah kepada Tuhan. Itu firman Tuhan. Waktu minggu lalu saya katakan firman Tuhan itu ada Tuhan itu kalau berfirman itu ada dua hal ya. Pertama, dia berfirman, dia memberikan perintah. Kedua, dia memberikan janji. Di dalam perintah ada janji. Kalau Tuhan memberikan cuman perintah aja, membuat orang menjadi apa? Kalau Bapak Gembala bilang pastiu. Apa tuh pasti? Bosan, apa capek ya istilahnya. Kalau kita cuman melakukan aja, nggak ada sasarannya, capek orang bilang. Pastiu katanya, capek. Kalau kita cuma melakukan firman Tuhan aja capek. Tetapi di dalam kita melakukan firman, Tuhan memberikan janji. Janji itu yang memberikan kita pengharapan. Amin, saudara. Janji itu yang memberikan kita pengharapan. Seperti kesaksian Ibu Lina tadi katakan. Dia berharap kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Minta belas kasihan Tuhan bagi anaknya yang kena sakit. Kena kanker ya Ci ya? Kena kanker. Secara manusia jalan tertutup. Ke rumah sakit ini tolak. Ke rumah sakit itu tolak. Gak ada jalan keluar. Tapi karena berharap kepada Tuhan, Tuhan memberikan jalan. Amin. Tuhan berikan pertolongan sampai saat
ini tadi kita dengar kesaksian sama-sama. Sekarang sudah dipulihkan, Tuhan sudah sembuhkan. Sekarang tinggal pemulihan. Luar biasa, bukan? Apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita yang berharap kepada Tuhan. Asal kita mau melakukan firman Tuhan. Karena di dalam kita melakukan firman ada janji Tuhan bagi saudara dan saya. Amin. Firman Tuhan bilang, hendaklah kamu beribadah kepada Tuhan Allahmu. Buat segala kebaikan Tuhan, buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang bisa kita buat? Kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau berbuat bakti kepada Tuhan. Itu firman Tuhan, nggak bisa ditawar. Harus beribadah. Hendaklah kamu beribadah. Di sini dikata, tetapi kamu harus, katanya ya. Terjemahan baru katakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan. Berarti ada keharusan. Kalau kita mau menerima berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, kita harus lakukan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Aku akan memberkati. Janji Tuhan, aku akan memberkati roti makananmu, air minumanmu. Aku akan melalukan segala penyakit dari antara kamu. Di luar banyak virus, saudara. Takut sama virus, karena ini virus yang mematikan. Tapi firman Allah katakan, kalau kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan lalukan, amin. Tuhan akan bungkus kita dengan kuasa Tuhan. Kalau kita beribadah kepada Tuhan. Firman Allah juga katakan, aku akan memberkati roti makananmu, air minumanmu. Berarti kebutuhan jasmani kita Tuhan cukupkan. Amin, saudara. Kadangkala kita khawatir. Khawatir dengan apa? Dengan kebutuhan. Apa yang kita mau makan besok? Apa yang kita mau minum besok? Apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum. Kita khawatir. Nyanyian berkata, ku tak pikir hari esok, ku hidup setiap hari. Ku tahu yang menguasai besok, ku tahu siapa pegangku, katanya. Kalau kita lakukan firman Tuhan, kalau kita beribadah kepada Tuhan, itu ada janji Tuhan. Ada berkat Tuhan menjadi bagian kita. Kalau Tuhan berkat di ayat ini katakan, aku akan memberkati roti makananmu, air minumanmu. Kebutuhan jasmani kita Tuhan cukupkan. Kalau sampai enggak cukup, berarti apa, saudara? Apa Tuhan yang salah? Kalau sampai nggak cukup, berarti kita yang salah memanage, ya nggak? Ya kan? Kebutuhan kita Tuhan tahu, umpamanya satu hari 50.000. Tapi karena kita salah memanage, terlalu royal umpamanya, jadi nggak cukup. Gitu, saudara. Tetapi kalau kita bisa memanage, itu Tuhan tahu kok kebutuhan kita segitu, ya segitu. Berkat yang Tuhan kasih setiap hari segitu, ya segitu, saudara. Waktu bangsa Israel, mereka minta mana? Setiap hari mereka harus mungut mana kan? Setiap pagi mereka harus mungut mana, di dalam kitab Keluaran juga, saudara. Mereka mungut mana, mereka kumpul banyak mana. Tapi begitu ditimbang, ternyata untuk satu keluarga umpamanya 1 gomer, isinya 1 gomer. Walaupun mungkin mereka ngambilnya sekarung gitu, saudara. Tapi begitu ditimbang, ternyata cuma 1 gomer.
kebutuhan gitu, saudara. Jadi kita melihat di sini bahwa kalau firman Tuhan katakan Tuhan akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, berarti kebutuhan jasmani kita Tuhan cukupkan. Pas berkat Tuhan itu bagi saudara dan saya. Nggak lebih, nggak kurang. Pas. Sebab itu seringkali dibilang kalau Pantekosta itu pas katanya. Nggak lebih, nggak kurang, pas saudara. Berkat Tuhan itu pas bagi saudara dan saya. Kita lihat doa Bapa kami di dalam Matius pasal 6. Ya kan, berkatilah kami pada hari ini, berilah kami makanan kami yang secukupnya. Kan enggak, berilah kami makanan pada hari ini yang berlebihan. Enggak kan? Yang secukupnya. Berarti berkat Tuhan itu cukup bagi kita. Kalau kita mengalami kekurangan, bukannya Tuhan yang salah, kita yang salah. Kita yang nggak bisa memanage keuangan. Kita yang nggak bisa mengatur keuangan. Nah, kalau nggak ngerti memanage, nggak bisa mengatur keuangan. Sehingga kita mengalami kekurangan. Tuhan memberkati jasmani kita. Bahkan firman Allah katakan segala penyakit Aku akan lalukan dari antara kamu. Berarti Tuhan memberkati jasmani kita. Kebutuhan kita itu menjadi jaminannya Tuhan. Amin, saudara. Kebutuhan kita itu menjadi Tuhan yang tanggung jawab lah. Untuk kebutuhan kita. Kalau kita beribadah kepada Tuhan. Dan akan dikatakan juga Tuhan memberikan kita kesehatan. Di dalam tubuh kita yang sehat, kita bisa beraktivitas, bukan? Kita dapat bekerja, melakukan tugas dan sebagainya dengan kesehatan yang Tuhan berikan. Firman Allah katakan, aku akan melalukan segala penyakit. Janji Tuhan memberikan kita sehat. Sehat jasmani dan sehat rohani. Tuhan kalau memberkati enggak setengah-setengah, saudara. Kalau orang kadang-kadang bisa jadi setengah-setengah, bukan? Tapi Tuhan enggak setengah-setengah. Tuh kesaksian dari Ibu Lina tadi. Tuhan jamah dengan sempurna. Tinggal pemulihan, saudara bisa bayangkan. Seorang muda sakit kanker berapa bulan, Ci? Stadium 4 ganas. Kena sakitnya berapa bulan? Oh, setahun tuh. Oh, dokter vonis 6 bulan. Tapi kuasa Tuhan bekerja. Sampai hari ini dia masih hidup, puji Tuhan. Oh, dia melayani Tuhan ya, puji Tuhan. Tuh, puji Tuhan. Kan kita lihat, kuasa Tuhan kalau bekerja enggak tanggung-tanggung. Amin, saudara. Tuhan kalau bekerja enggak tanggung-tanggung, saudara. Asal kita lakukan firman Tuhan. Tuhan kalau berjanji itu, ya dan amin, kata firman Tuhan. Asal kita lakukan dengan sungguh-sungguh firman Tuhan. Maka semuanya itu Tuhan jamin kebutuhan kita. Tuhan jamin kesehatan kita ya. Tuhan tolong kita semua ya, puji Tuhan. Dikatakan di sini asal kita dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kita lakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kadangkala kita di dalam kita mau beribadah suka hitung-hitungan. Saya udah setia di sini. Dulu ada satu ibu, saudara, datang kepada saya. Dia bilang, dia datang dengan satu masalah. Dia cerita semua masalahnya. Terus dia bilang gini, "Tante, saya kok udah setia ikut Tuhan," katanya gitu. "Tapi kok," katanya, "saya kok Tuhan izinkan saya mengalami begini."
Terus udah dia cerita, saya dengerin aja, saya sambil berdoa, Tuhan tolong berikan saya hikmat untuk bicara sama ibu ini. Saya bilang, udah selesai dia ngomong, terus saya bilang gini, kamu bilang udah setia sama Tuhan, coba hitung, dalam 1 bulan kamu berapa kali beribadah? Dia diem, saudara. Itu yang kamu bilang setia. Saya bilang aja kamu gak setia, apalagi Tuhan. Kita mengukur diri kita sendiri, oh saya udah setia. Dalam 1 bulan untung-untungan kebaktian 1 kali. Itu yang setia. Kadang-kadang dia kebaktian, umpamanya dia pimpin tugas, pimpin pujian. Dia udah pimpin pujian langsung bablas pergi, gak tahu kemana. Saya bilang, lah tadi ada, kemana sekarang? Terus saudara-saudaranya bilang, oh dia pergi ke Jakarta, oh dia pergi ke sana ke sini. Loh, dia datang cuma untuk pimpin pujian. Setelah itu dia berangkat. Itu yang dibilang setia. Jangan heran kalau kita nggak melihat berkat Tuhan terjadi dalam hidup kita, karena kita ibadah kepada Tuhan setengah-setengah, kata Bapak Gembala bilang. Kita beribadah kepada Tuhan enggak dengan sepenuh hati. Memberikan waktu untuk Tuhan setengah-setengah, cuman pimpin pujian aja. Setelah itu dia berangkat. Enggak dengar firman. Itu yang dibilang setia. Firman Tuhan mau kita beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kehidupan kita. Kita bawa untuk beribadah kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan. Kan waktu minggu lalu kita melihat Rasul Paulus katakan di dalam Roma pasalnya yang ke-12, hendaklah kamu mempersembahkan tubuhmu menjadi korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, karena itulah ibadah yang sejati. Kalau terjemahan lama katakan ibadah yang patut, katanya. Ibadah yang sejati. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita persembahkan segenap hidup kita, seluruh hidup kita, kita bawa ke mezbah Tuhan. Kita bawa untuk menyembah Tuhan. Bukan tubuhnya ada di ibadah, pikirannya di mana-mana, hatinya ada di mana-mana. Bukan seperti itu, saudara. Mengapa kadangkala berkat Tuhan tersendat? Enggak langsung Tuhan udah berkati, sepertinya terhalang itu berkat. Enggak nyampe ke kita. Karena apa? Kita kurang sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan janji kok. Kalau Tuhan janji, Tuhan enggak pernah bohong loh, saudara. Tuhan berjanji, dia tidak pernah berdusta. Berdusta ada lagu yang kemarin selain pimpin pujian nyanyi lagu itu. Apa itu? Dia berjanji, dia tidak pernah berdusta, katanya. Kalau Tuhan janji, dia selalu tepati janjinya. Amin, saudara. Kita mau terima janji Tuhan, tapi kita nggak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Bagaimana bisa? Ketidaksetiaan kita yang menjadi penghalang bagi berkat Tuhan itu tercurah bagi saudara dan saya. Sebab itu firman Tuhan katakan harus beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Dengan segenap kehidupan kita, kita bawa kehidupan kita kepada Tuhan untuk kita menyembah Tuhan. Minggu lalu kita melihat bagaimana Nuh, begitu dia keluar dari Bahtera, dia langsung mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dia mempersembahkan korban kepada Tuhan sebagai ucapan rasa syukur kepada Tuhan. Makanya karena dia mempersembahkan korban kepada Tuhan, Tuhan membuat perjanjian kepada Nuh. Saat ini tidak akan ada lagi air bah. Selama masih ada musim panas, masih ada musim hujan, masih ada musim menabur, menuai, katanya. Aku tidak akan mencurahkan air bah ke atas muka bumi ini. Karena apa? Aku melihat perjanjianku kepada Nuh.
Lewat pelangi. Perjanjian Tuhan dengan Nuh itu ditandai dengan pelangi. Lalu di dalam Kejadian pasal 8 ayat 21 katakan Tuhan memberkati Nuh. Berkat Tuhan tercurah bagi Nuh. Karena apa? Dia beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan korban kepada Tuhan, mendirikan mezbah bagi Tuhan. Jadi di dalam kita beribadah kepada Tuhan bukan cuma sekedar orang bilang beribadah. Karena di dalam kita beribadah kepada Tuhan, kita menerima janji Tuhan. Ya enggak saudara? Kita lihat di dalam Timotius. 1 Timotius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-6. Siapa nih yang baca nih? 1 Timotius 6 ayat 6. 1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Iya, terima kasih. Ibadah disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Kalau terjemahan lama dipakai kata begini, saudara. Ibadah disertai dengan hati yang senang. Besarlah labahnya katanya. Kalau kita beribadah disertai dengan hati yang senang. Kalau dengan rasa cukup bagaimana ya? Iya kan? Tetapi kalau ayat terjemahan lama dikatakan disertai dengan hati yang senang. Di dalam kita beribadah, kan ibadah kita itu kan liturginya tuh ada aturan ibadah kita kan ada puji-pujian, ada firman Tuhan, ada puji-pujian, ada kesaksian, kalau ada yang mau bersaksi ya kan, ada firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, di dalam puji-pujian, kenapa kita diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan? Karena di dalam kita memuji Tuhan, kita memuji Tuhan berarti kita memberkati Tuhan. Nah, sekarang memberkati Tuhan berarti kita memuji Tuhan berarti kita mempersembahkan korban, ya kan? Mempersembahkan korban berarti kita memberi kepada Tuhan. Seorang hamba Tuhan dia katakan di dalam kita memuji Tuhan berarti kita memberkati Tuhan. Contoh, umpamanya nih saya punya ini, saya kasih sama Ibu Lisa. Lis, ini tante punya ini nih Lis. Tante mau kasih sama Lisa ya. Mudah-mudahan ini bisa kepake sama Lisa. Nanti Lisa bilang, makasih ya Tan, gitu kan. Gitu. Bisa kepake atau enggak, Lisa pikir. Yang penting Lisa udah terima. Saya udah kasih dia dengan hati yang senang, bukan? Tetapi coba kalau saya kasihnya begini. Lis, ini tante punya ini nih. Udah buat Lisa aja deh. Ambil. Lisa paling berpikirnya gini. Tante mau ngasih setengah-setengah. Ya Lis ya. Ada gak Lisanya? Kok si tante ngasihnya kok gak seneng sih? Nadanya kayak gitu. Pasti Lisa di dalam hatinya seperti itu, saudara. Nah, di dalam kita beribadah kepada Tuhan, kita memuji Tuhan harus disertai dengan hati yang senang, kata firman Tuhan. Kalau disertai dengan hati yang senang, itu besar labahnya, memberikan keuntungan besar katanya. Keuntungan loh. Emangnya kita di dalam kita beribadah ada istilahnya jual beli? Ada untung rugi segala. Saudara, dikatakan kalau kita beribadah dengan hati yang senang, kita memberkati Tuhan dengan hati yang senang. Kalau kita memberkati Tuhan dengan hati yang senang, hati Tuhan disenangkan. Di dalam kita memuji Tuhan dengan hati yang senang, Mazmur 22 ayatnya yang keempat dikatakan, Tuhan bersemayam di atas pujian umatnya. Terjemahan lain berkata, Tuhan bertahta. Tuhan ada duduk di atas pujian umatnya. Berarti kalau dipakai terjemahan bebas,
Tuhan ada hadir di dalam puji-pujian. Amin, saudara. Kalau Tuhan ada hadir di dalam pujian, hati Tuhan disenangkan lewat pujian kita. Saudara-saudara, tanpa kita minta berkat sama Tuhan, Tuhan udah kasih. Iya enggak? Ya enggak, saudara? Kan tuh hati Tuhan senang. Kalau hati Tuhan senang, tanpa kita minta Tuhan kasih. Saudara ingat si Salomo. Dia berdoa kepada Tuhan, minta hikmat Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Tapi yang Tuhan kasih apa? Hikmat dan kekayaan. Dia nggak minta kekayaan sama Tuhan. Tetapi Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih kekayaan. Firman Tuhan katakan hikmat dan kekayaan Salomo itu nggak ada tandingannya. Yang sebelumnya maupun sesudahnya nggak ada yang memiliki hikmat seperti Salomo. Nggak ada yang memiliki kekayaan yang seperti Salomo. Luar biasa berkat yang Tuhan berikan kepada Salomo, saudara. Karena apa? Hati Tuhan sudah disenangkan sama Salomo. Saudara. Tanpa Salomo minta, Tuhan kasih. Begitu juga dengan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita belajar menyenangkan hati Tuhan lewat pujian kita kepada Tuhan, kita tahu Dia bertahta di dalam pujian kita. Dia ada hadir dalam pujian kita. Kita sembah Dia. Seringkali kan kita, sementara kita memuji Tuhan, kita rasakan hadirat Tuhan. Iya enggak, saudara? Saya sering rasakan itu, saudara. Saya sering rasakan jamahan Tuhan. Saya sering rasakan hadirat Tuhan. Sementara kita menyembah Tuhan, sementara kita memuji Tuhan, rasanya waduh, enaknya bukan main, saudara. Karena apa? Hati Tuhan sudah disenangkan lewat pujian kita. Mungkin saudara berpikir, saya nggak pintar nyanyi. Mau pintar nyanyi kek, mau enggak kek, yang penting kita memberi pujian untuk Tuhan. Berilah pujian dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Angkat hati kita untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Tuhan melihat kerinduan kita. Tuhan melihat hati kita untuk menyembah Dia. Kalau hatinya sudah disenangkan, saudara, tanpa kita minta, Tuhan tahu memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya. Amin. Tanpa kita minta, Tuhan tahu memberi. Firman Allah katakan Tuhan berkati segala kebutuhan jasmani kita. Tuhan berikan kita kesehatan. Itu firman Tuhan. Tuhan lalukan kita dari segala penyakit. Itu janji Tuhan. Kita beribadah dengan hati yang senang, memberi keuntungan besar. Keuntungan untuk apa? Kita lihat di dalam 1 Timotius pasalnya yang keempat. Ayatnya yang keuntungan apa? 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-8. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-8. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya, terima kasih. Latihan jasmani sedikit gunanya. Emang sih berguna, senam, olahraga itu berguna, saudara. Tapi cuma sedikit. Yang penting itu ibadah. Ibadah ini dikatakan, apa tadi dikatakan? Mengandung janji. Betul kan saya bilang kan, di dalam kita beribadah ada janji Tuhan. Firman Tuhan diberitakan, ada perintah, ada janji Tuhan. Mengandung janji, di dalam kita beribadah, kita menerima janji Tuhan. Janji untuk kehidupan, untuk hidup saat ini, dan kehidupan untuk hidup yang akan datang. Jadi nggak rugi. Sebab itu tadi dalam 1 Timotius pasal 6 ayatnya yang ke-6 dikatakan untung besar. Untung besar labanya katanya.
Besar keuntungannya kalau kita beribadah kepada Tuhan. Karena di dalam kita beribadah kepada Tuhan, kita menerima janji kehidupan saat ini dan kehidupan yang akan datang. Kehidupan saat ini itu tadi berkat Tuhan, bukan? Tadi di dalam Keluaran pasal 23 ayat 25, Tuhan memberkati roti, makanan, air, minuman, segala penyakit Tuhan lalukan. Itu janji untuk hidup saat ini. Apa yang menjadi kebutuhan kita Tuhan cukupkan. Itu janji Tuhan untuk hidup saat ini. Lalu untuk hidup yang akan datang, dengan kita setia beribadah kepada Tuhan, iman kita dikuatkan. Amin, saudara. Ibrani pasal 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Coba siapa? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Iya, terima kasih. Dalam kita beribadah, kita menerima nasihat dari firman Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan, berkat Tuhan tercurah bagi saudara dan saya. Kita mendengarkan kesaksian, iman kita dikuatkan, iman kita didorong. Kalau orang ditolong sama Tuhan, berarti saya juga pasti ditolong Tuhan. Itu. Kita dengar kesaksian orang kan memberikan kekuatan buat kita kan? Kalau orang ditolong sama Tuhan, saya juga pasti ditolong sama Tuhan. Kalau saya sama seperti orang itu berharap kepada Tuhan. Amin, saudara. Tuhan gak pernah membeda-bedakan kita kok yang berharap kepada Tuhan. Kita yang percaya kepada Tuhan, mereka diberkati. Oh, Tuhan tolong. Mereka diberkati, kita juga diberkati. Kita menerima nasihat, kita dikuatkan, iman kita diperbaharui dari hari ke hari, kata Rasul Paulus katakan. Iman kita dibangun dari hari ke hari. Di dalam kehidupan ini, kita menjalani kehidupan ini, menjelang kedatangan Tuhan kedua kali. Di dalam Ibrani tadi kan, menjelang hari Tuhan yang mendekat katanya ya. Menjelang kedatangan Tuhan kedua kali, ada banyak hal yang kita hadapi, yang mau meruntuhkan iman kita. Tetapi dengan kita beribadah kepada Tuhan, kita menerima firman, iman kita, rohani kita dikuatkan. Amin, saudara. Iman kita, rohani kita dibangunkan, diperbaharui hari lepas hari. Sehingga kita bisa bertahan, kita bisa kuat dalam menghadapi tantangan. Saya percaya Ibu Lina bisa kuat menghadapi tantangan, menghadapi anak sakit dan sebagainya. Karena di Korea pun dia beribadah kepada Tuhan. Sempat katanya beribadah di Choyonggi katanya. Karena ibadah itu memberikan kita kekuatan, saudara. Ada orang yang berkata, biar saya nggak beribadah, iman saya kok tetap kuat. Oh, hebat kalau begitu. Saya biar nggak pernah kebaktian, iman saya tetap kuat. Hebat kalau begitu. Bagaimana bisa kuat? Ibarat kita kalau nggak makan, saya bisa kuat nggak, saudara? Yang ada mati lemes. Bukan. Nggak ada tenaga. Bagaimana kita menghadapi serangan musuh daripada si iblis, serangan daripada si iblis? Mbok, orang bilang didorong aja udah tepar, ya kan? Bagaimana kita bisa berdiri teguh, kata Rasul Paulus katakan. Kita harus, dengan kita beribadah kepada Tuhan, iman kita dikuatkan, rohani kita dibangun, maka kita akan kuat menghadapi setiap tantangan.
Kita dapat kuat menghadapi serangan iblis. Karena apa? Firman yang ada di dalam kita. Amin. Dunia ini akan berlalu, firman Tuhan bilang. Tapi firman Tuhan tinggal kekal, kata firman Tuhan. Firman Tuhan yang ada di dalam kita itu tinggal kekal, saudara. Memberikan kekuatan bagi iman percaya kita, pengiringan kita kepada Tuhan untuk kita tetap kuat. Matius pasal 10 ayat 22 katakan, barang siapa yang bertahan sampai kepada akhir, dialah yang akan diselamatkan. Untuk menghadapi tantangan, firman Tuhan katakan kita harus tetap bertahan. Bagaimana kita bisa bertahan? Kita harus kuat. Sebab itu kita perlu beribadah kepada Tuhan. Kita perlu firman Tuhan. Kita perlu Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa kuat. Untuk kita bisa bertahan sampai kepada akhirnya. Sehingga kita boleh diselamatkan. Itu kehidupan yang akan datang. Janji Tuhan untuk kehidupan yang akan datang, memberikan keselamatan untuk kita, memberikan keselamatan bagi saudara dan saya dengan kita beribadah. Janji Tuhan itu, saudara. Sebab itu jangan kita lalaikan jam-jam ibadah, saudara. Sebab ibadah itu memberikan keuntungan bagi saudara sendiri. Kalau saudara, saya pernah nggak ibadah, sepertinya ada sesuatu yang hilang di dalam saya. Dalam kehidupan ini nggak ada damai sejahtera. Dulu waktu saya kerja, ada teman yang menikah, saudara. Saya pikir, kebaktian kan setiap minggu bisa. Udah waktu itu pernikahannya jam 11. Kebaktian kan waktu itu jam 10 sampai jam 12. Itu sampai jam 1. Belum perjalanannya ke kondangan gitu kan. Saya nggak kebaktian waktu itu. Saya kerja, saudara. Rasanya tuh kayaknya emosi temperamen, saudara. Maunya kesel aja, saudara. Saya bilang, aduh Tuhan, kenapa sih kok kayaknya hari ini kok kesel aja bawaannya gitu. Rasanya pengen nangis, saudara. Saya renungkan. Oh iya, kemarin kondangan gak kebaktian. Oh itu, saya temukan jawabannya, saudara. Sejak itu saya gak berani tinggalkan ibadah. Waktu saya dirawat di rumah sakit 3 minggu. Saya gak bisa ibadah di sini. Tapi di rumah sakit saya tetap memuji Tuhan. Nyanyi-nyanyi kecil aja sampai pasien yang di sebelah, ibu kok udah sakit, mata kurang lihat, nggak bisa turun katanya, masih bisa nyanyi-nyanyi katanya gitu, masih enjoy katanya gitu, masih bisa happy katanya gitu. Ya puji Tuhan, Tuhan yang memberikan saya sukacita. Saya bilang saya memuji Tuhan. Lalu pas Rani yang jaga, Rani bacain firman Tuhan, saya merenungkan firman Tuhan, kami berdoa sama-sama. Itu sudah ibadah buat saya, saudara. Iman saya tetap kuat. Jadi ibadah itu memberikan kita kekuatan, saudara. Bagi iman percaya kita. Kita juga nggak mudah temperamen ya katanya, nggak mudah emosi. Kita bisa mengontrol diri, penguasaan diri. Saya lebih bahasa Alkitabnya penguasaan diri. Buah-buah Roh Kudus kan terakhir penguasaan diri. Terjemahan lama katakan tahan nafsu katanya. Kita bisa ada penguasaan diri. Dengan kita beribadah, kita bisa menguasai diri kita sendiri. Bisa mengontrol diri kita sendiri. Sehingga kita tidak mudah jatuh ke dalam dosa. Tuhan tolong kepada kita semua. Tuhan memberkati. Sama-sama kita bangkit berdiri. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Engkau yang sudah memimpin kami di dalam ibadah kami dari awal pertengahan sampai kepada tamatnya. Tuhan yang sudah tolong, Tuhan yang sudah campur tangan, Tuhan yang sudah memberkati Tuhan. Semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pekerjaanmu Tuhan. Baik yang memimpin pujian, pelayanan LCD, pelayanan Tuhan musik, pelayanan penyemprotan Tuhan. Bahkan kami
Kami sudah mendengar kesaksian Tuhan yang memberikan kekuatan bagi iman percaya kami, pengiringan kami kepadamu Tuhan. Engkau berkati semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Engkau berkati, pakai mereka dengan kuat kuasa-Mu, dengan urapan-Mu Tuhan. Biarlah dimanapun mereka berada, nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan Tuhan. Berkati persembahan sidang jemaat-Mu Tuhan. Engkau balas dengan berkat-Mu melimpah apa yang sudah mereka buat bagi pekerjaan-Mu Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan menjadi bahagian di dalam kehidupan mereka Tuhan. Berkati usaha pekerjaan yang dihadapi sidang jemaat-Mu Tuhan, yang campur tangan Tuhan, yang buka jalan Tuhan, yang memberkati Tuhan. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan Tuhan. Pada Tuhan Yesus Tuhan, pada tamatnya ibadah kami pada saat ini Tuhan, di mana umat-Mu sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan beserta kami dalam perjalanan. Jauhkan dari mara bahaya rencana orang jahat. Tutup bungkus kami dengan kekuatan kuasa-Mu Tuhan. Kami aman di dalam perlindungan daripada Tuhan. Engkau berkati kami sepanjang minggu ini Tuhan. Di dalam kami berkegiatan Tuhan. Di dalam kami beraktivitas, bekerja, di luar dimanapun kami berada Tuhan. Engkau sertai kami. Bungkus kami dengan kuasa kemuliaan-Mu Tuhan. Kami aman di dalam perlindungan daripada Tuhan. Terkembalikan kami pada minggu depan untuk kami boleh sama-sama beribadah kepadamu Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi sidang jemaat Tuhan. Mereka yang tidak sempat hadir, Engkau tahu keberadaan mereka Tuhan. Tuhan yang tolong mereka. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau berikan mereka hati yang setia kepadamu Tuhan. Hati yang Tuhan Yesus Tuhan, hati yang Tuhan Yesus Tuhan, Tuhan Yesus, hati yang mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Hati yang Tuhan Yesus rindu akan Engkau Tuhan Yesus. Engkau yang bekerja dengan kuasa-Mu. Kalau ada di antara mereka yang sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau sembuhkan mereka yang sakit. Kuatkan mereka yang lemah Tuhan. Hiburkan mereka yang susah Tuhan Yesus. Sehingga kesempatan lain mereka boleh bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, segala puji syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita pulang dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dan kecintaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita berseru, haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan.